Iki piye. Ayo. Ayo bersama-sama ya. Iki piye kahanane jaman kok koyo ngene. Saya sangat gembira pada hari ini dan sangat tersanjung dan juga sebuah kehormatan bagi saya. Namun sebelum saya mengungkapkan rasa hati saya bisa mengucapkan salam buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya fi ni'malika bi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Hadratul kiram, dumateng panjenenganipun para alim, para ulama, para kiai, asatid dan asatidah yang alhamdulillah pada malam ini sudah berkesempatan hadir. Terkhusus pula adalah muassis dan juga para pengasuh pondok pesantren Ubah yang berada di kota Bangkalan, Madu, yang kesemuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para bini sepuh, sesepuh yang telah berkenan hadir pada malam hari ini, yang ada di samping kami kanan kiri, yang tidak saya hafal satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para sesepuh semuanya. Mohon izin perkenankan saya Dimas Imam Masuti malam hari ini sowan kepada jenengan semuanya. Alhamdulillah, ini adalah sebuah kehormatan bagi saya karena tidak mudah bisa duduk di tempat ini. Saya asli dari Nganjuk, Pak Bu. Ibu
Sudah lihat wajah saya Bu ya? Sudah belum Bu? Ada yang kenal Bu? Gak ada? Masya Allah. Jadi kalau sekarang sudah lihat wajah saya, tujuan kita ke sini kalau ingin jenengan lihat wajah saya, sekarang niatnya dirubah. Begitu pula bapak-bapaknya. Karena wajah saya memang tampan seperti ini. Alhamdulillah. Karena kalau tidak tampan, mohon maaf nih ya, wajah itu adalah sebuah anugerah dari Allah. Dan orang tampan itu istrinya pasti orang Madura. Makanya saya laku dari dapat istri orang Madura. Tapi saya nggak bisa bahasa Madura. Istri saya orang Arosbaya Bu. Ada yang dari Arosbaya? Ada ya? Alhamdulillah. Jadi tetangga. Saya kalau ke makam air mata itu jalan kaki karena dekat. Dan untuk mendapatkan istri orang Madura itu mulai ada dalam hati itu mulai ketika saya SMP sekolah. Kalau di Jawa itu setiap 17 Agustus ini kan ada karnaval. Disitulah saya ketika dimintain untuk bineka, karena mohon maaf saya itu dulu ada ketua OSIS, jadi kasih dimintain. Ketika jadi bineka saya suruh milih mau pakai busana mana, saya milih pakai busana Madura. Dan itu menyebabkan ternyata jodoh saya orang Madura. Sampai sekarang nggak ganti-ganti. Dan satu-satunya istri saya. Alhamdulillah. Dan mau masuk SL di sini nunggunya satu tahun. Enggak, kelamaan. Karena tidak ada panggungnya. Saya setiap hari lewat sini nganter ke RA Al-Miftah. Anak saya keluar ke TK Al-Miftah, saya dipanggil ke SLB. Subhanallah. Inilah rahasianya Allah. Ternyata suatu hal yang kadang nggak kita pikirkan, ternyata tanda-tanda dulunya itu sudah ada. Begitu juga tentang doa kita. Tadi beliau panjenenganipun Romo Yai mungkin tawasul. Tawasul itu adalah kita mohon hadroh agar nyambung kepada Allah lewat poro-poro kiai-kiai atau sesepuh-sesepuh tersebut. Karena apa? Mereka banyak jasanya. Dan kita tadi sudah tawasul. Dan itu adalah nanti yang akan membawa kita bisa bertemu dengan guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan anak santri yang mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, dan kita dijadikan dan diakui santri dari Miftahut Taubah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Saya lanjutkan. Saya kadang mau ngomong apa ini tadi? Mau nerangin masalah maulid sudah dikasih penjelasan sama Pak Ketua Panitia. Saya ngomong apa jadinya? Ya, saya terus mikir-mikir. Saya mau cerita saja akhirnya ini. Saya ketika masuk ke Madura, disitulah saya terheran. Kenapa? Ada makam seorang wali perempuan yang dikunjungi. Karena di Jawa tidak ada, ya sepengetahuan saya. Dan ternyata itu dekat rumah dengan istri saya, yaitu Sarifah Ambang Ratu Ibu, putri dari cucu dari Raden Pragalbo atau Pangeran Onggu, punya putra namanya Raden Pangeran Tengah, dan putra namanya Raden Koro, terus berputri namanya Sarifah Ambang yang menjadi cikal bakal kota Bangkalan sampai saat ini. 7 keturunan, doa seorang ibu sangatlah mustajabah. Subhanallah. Dan itu setiap hari dikunjungi, banyak yang ziarah sana. Makanya saya ketika melihat ibu-ibu yang wajahnya subhanallah, wajah-wajah ibu ini wajah-wajah surga semuanya. Ingin masuk surga semua Bu? Kok suaranya kelihatannya kurang kompak nih?
Ingin masuk surga semua Bu? Kurang kompak, kurang keras, berarti bohongan. Ingin masuk surga Bu? Ada syaratnya. Mati dulu Bu. Dia sampean pengen mlebu swarga nek mau meneng kene tok ndak bakal masuk surga. Ya alhamdulillah istri-istri solehah ini penting diopeni insyaallah istiqomah sakinah mawaddah warahmah. Iya. Pokoknya koso gak usah cantik-cantik bener, yang penting istiqomah alhamdulillah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita bisa takdim Maulid Nabi. Saya dipesenin guru saya dan juga guru dari saudara saya Kang Zuhri. Ini punya guru, beliau itu namanya Kiai Anwar Mansur. Beliau itu pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri. Beliau Mbak Anwar itu berpesan, kalau orang yang mau memuliakan Maulid Nabi, insya Allah nanti akan disyafaati oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Intinya cuma itu toh. Kalau pengen disyafaati Rasulullah, muliakan Maulid Nabi. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah baginda Nabi itu pernah merayakan Maulidnya? Pernah nggak? Hah? Pernah nggak? Pernah. Yang kedua, apakah Nabi Muhammad merayakan Maulid Nabi dengan acara perayaan atau acara atau semacam ini, ada pembacaan sholawat, pembacaan ayat Quran seperti itu? Tidak pernah. Alhamdulillah. Betul jawabnya Ustaz. Jadi baginda kita, baginda Nabi Muhammad SAW, sebelum beliau menjadi dewasa, beliau ketika lahirnya saja itu sudah menyebabkan seseorang bisa masuk surga. Siapa? Abu Talib itu masuk surga pada? Tidak. Yang kedua, Abu Lahab itu masuk surga pada? Tidak. Tapi Abu Lahab ketika merasakan senangnya lahirnya Nabi Muhammad, setiap hari Senin ini beliau dapat keringanan siksa setiap hari Senin. Itu goro-goro seneng karena apa? Keponakannya lahir. Lalu bagaimana dengan kita sebagai umat? Itu ketika beliau lahir saja. Dan banyak sekali peristiwa yang terjadi ketika beliau dilahirkan di muka bumi. Dan ini menyebabkan hal-hal yang dulu tidak pernah terjadi. Sesembahan api yang lama berkobar mati. Berhala-berhala di dalam Ka'bah roboh. Abu Lahab membebaskan budaknya Suwaibah al-Aslami. Kenapa? Karena menghormati kelahiran sang baginda. Ketika beliau sudah dewasa, Nabi Muhammad pernah suatu ketika ditanya, "Ya Rasul, kenapa kau setiap hari Senin berpuasa?" Jawab beliau adalah karena Yaumul Isnin wulidtu fi. Karena hari Senin adalah lahirku, beliau akhirnya berpuasa untuk menghormati kelahiran. Dan ini juga dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu. Kalau ketika hari lahir mereka, beliau itu pasti berpuasa. Namanya puasa apa? Puasa weton. Kalau orang Jawa namanya puasa weton, puasa kelahiran. Setiap hari kelahirannya dimuliakan dengan berpuasa. Itu Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah itu, beliau itu masih hidup, tidak pernah mengadakan acara semacam itu. Sejarah tidak mencatat ada perayaan mengumpulkan massa, membacakan Quran, membacakan Maulid untuk merayakan. Tadi beliau Ustaz Muhammad menjelaskan
Awal mula saya kalau bicara orang Madura, saya sanjung. Kenapa banyak beredar di media massa suatu hal-hal yang tidak terjadi di luar Madura, di Madura ada. Karena hanya untuk memuliakan kelahiran baginda Nabi. Ada yang pulang bawa macam-macam minyak lah dan lain sebagainya. Tapi ini saya lihat ini tadi enggak ada. Ya. Minyaknya tapi di sana itu 5 kilo, 5 liter. Ada yang bawa spring bed, ada yang bawa kipas angin. Itu adanya hanya di Madura, tidak ditemui di tempat lain. Tapi orang Madura yang ada di Bali cukup jajan 2000-an. Jauh sekali, Masya Allah. Tapi kalau pulang, sungguh luar biasa. Saya kui emas 1 kohinor dipakai semuanya. Ini yang membuat heran kagum keluarga saya ketika kunjung di Madura dulu. 1 lemari pakai semuanya. Adanya hanya di Madura. Subhanallah. Man maulidi. Kalau kita mau menghormati kelahiran baginda Nabi, insya Allah nanti diberikan syafaat oleh beliau baginda Nabi. Amin Allahumma amin. Para bapak dan jamaah sekalian, perayaan ini memang tidak pernah dirayakan oleh Nabi. Tetapi sejarah mencatat kalau beliau tadi mengambil dari kitab Ianatul Talibin dijelaskan memang di sana Said Satok ya. Tapi kalau kita beda lagi dengan apa yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti, itu beda lagi. Memang sumbernya sama, yaitu di kota Baghdad, Irak, atau di kota Irbil. Kalau dulu namanya kerajaan, nama kerajaan adalah kerajaan Himsia. Itu iya. Jadi perayaan Maulid Nabi, kalau kita melihat atau membaca kitab Maulid Maqasidul Maulid fi wujudil amalil Maulid, itu kitab karangan Jalaluddin Asyuti. Di sana dijelaskan bahwasanya perayaan Maulid ini dulu diawali dengan kegelisahan sang raja. Kalau tadi Sayyid Satok, ini adalah raja, namanya Raja Insya, namanya Raja Mutafarruddin. Raja Mutafarruddin pada waktu itu Islam ini pernah berjaya. Tahun 6 abad yang lalu, 600-an tahun yang lalu, antara 633-636, Islam ini bisa menaklukkan kerajaan Romawi. Tahun 711 menaklukkan benua Eropa. Islam jaya, Pak. Makanya di Spanyol, di Eropa, dan juga di Portugal itu ada sebuah masjid yang sekarang hanya tinggal jadi museum. Karena dulu Islam pernah dijaya di sana, yang dikomandani oleh sahabat namanya Khalid bin Walid. Itu Islam jaya. Kejayaan Islam pada waktu itu membuat orang-orang Nasib gelisah. Karena apa? Pengikut umat Islam waktu itu semakin hari semakin banyak. Akhirnya apa? Mereka ini kesusahan untuk menyingkirkan orang Islam dari Eropa. Dan akhirnya terjadilah namanya perang salib. Orang Islam kalah semuanya dengan adanya perang salib itu. Dan pada tahun 633 namanya Raja Himsiah ini, Raja Mutafarruddin ini memanggil para masayah, para ulama zaman itu untuk diundang ke istana. Mereka semuanya diundang ke istana untuk apa? Bermusyawarah. Bermusyawarah apa? Bagaimana cara membangkitkan kejayaan Islam seperti dulu lagi. Tapi itu tidak mudah. Dan karena bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, mereka para ulama ini ada yang mengusulkan untuk diadakan acara maulid. Akhirnya disetujui. Mereka para ulama ini mengundang para penyair-penyair untuk mengarang kitab untuk memuji baginda Nabi. Di antaranya adalah kitab Al-Barjani, kitab Tiba, yang sampai sekarang ini diamalkan oleh Nabi.
dan juga mengundang para mubaligh untuk memberikan ceramah tentang perjuangan Nabi. Itu yang dilakukan pada saat itu dan akhirnya berhasil. Karena apa Bapak Ibu? Pada zaman itu sama dengan sekarang. Sekarang umur berapa sih anak itu sudah megang HP? Kadang-kadang anak kita saja yang belum sekolah itu sudah pegang HP, dan yang di situ banyak sekali tontonan-tontonan pendidikan-pendidikan yang tidak diinginkan dilihat oleh anak-anak kita tanpa sepengetahuan atau kontrol dari kita sebagai orang tua. Dan ini kalau kita tidak batasi, mereka anak-anak kita jangan harap nanti kelak itu kenal dengan Nabi Muhammad SAW, kenal dengan kejayaan Islam. Oke lah, acara semacam ini tadi ada pancingan-pancingan hadiah-hadiah yang sudah disediakan. Ini untuk apa? Ya supaya anak-anak ikut ini. Walaupun sekarang namanya ada ceramah semacam itu, mereka ngobrol ya biarin, ya wajar-wajar saja karena masih anak kecil. Tapi kalau bapak ibu ada yang ngomong kok ikut ngomong, itu kurang ajar. Ya. Oleh karenanya inilah pada waktu itu jadi kesempatan mereka mengadakan acara. Dan kita tahu juga pula tentang hukum ini. Acara kok gak pernah diadakan oleh Nabi namanya adalah bid'ah atau mengada. Karena Rasulullah tidak pernah nyuruh. Mereka memang, makanya sampai sekarang pun juga demikian. Kalau ada saudara-saudara kita tidak mau mengadakan acara, ya wajar-wajar saja. Karena memang sudah sejak dulu. Makanya untuk menanggapi mereka, ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Salam itu menjelaskan bahwa bid'ah itu ada dua macam. Yang pertama namanya bid'ah hasanah, yang kedua namanya bid'ah dolalah. Bid'ah dolalah adalah sesuatu hal yang baru dan tidak ada dasarnya dari Allah dan baginda. Yang kedua adalah bid'ah hasanah, adalah sesuatu hal yang baru tetapi ada dasarnya dari Allah, yaitu Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah hasanah sendiri itu ada dua macam. Namanya ibadah itu ada namanya ibadah mahdhah muqayyadah, yang kedua namanya adalah ibadah mahdhah ghairu muqayyadah. Ibadah mahdhah muqayyadah adalah ibadah yang tata caranya itu sudah ditentukan dari sononya dan tidak boleh diotak-atik. Contoh sholat 5 waktu. Ini ibadah mahdhah muqayyadah. Ini tidak boleh diotak-atik. Wow, contoh umpamanya sampean ini alumni pondok pesantren, kelihatan ngalim, merantau di Denpasar, langsung sholat di Masjid Baitur Rahman. Sampai sholat isya 6 rakaat, ya nggak boleh. Walaupun sampai seneng sholat, ya tetap harus 4 rakaat karena Rasulullah juga mengerjakannya sholat 4 rakaat. Haji itu di kota Mekah Al-Mukarramah. Sampai kok haji di kota Jakarta, ya nggak boleh, nggak bisa. Ya harus di kota Mekah. Inilah namanya ibadah mahdhah muqayyadah. Yang kedua adalah ibadah mahdhah ghairu muqayyadah. Ibadah mahdhah ghairu muqayyadah ini adalah ibadah yang tata caranya tidak ditentukan oleh Nabi tetapi dasarnya ada. Contoh zikir. Zikir itu ada tuntunannya dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu zikir ini tidak ditentukan harus seperti ini tidak. Karena apa? Termasuk ibadah mahdhah ghairu muqayyadah. Fadhkurullaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ini firman Allah. Kita harus mau mengingat Allah, caranya zikir. Tapi tidak harus seperti ini, enggak. Kamu harus duduk terus, enggak.
tetapi boleh fadkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubikum. Berzikirlah kalian dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Sing penting mau dikir. Kita walaupun sekarang mungkin bisa tertawa, tetapi kemarin kita mungkin menangis dari salah satu dari kita. Saya lihat di luar tadi tembok dah jebol karena hantaman air. Air kok sedikit itu jadi nikmat, tapi kalau air kebanyakan itu jadi musibah kiamat. Tapi ini kiamat subuh. Ini mengingatkan kepada kita semuanya kalau kita harus selalu ingat kepada Allah. Saya kemarin mau diundang kemarin, saya maklumnya seandainya acara malam ini batal. Karena apa? Saudara-saudara kita ada yang terkena musibah. Tapi subhanallah acara tetap lanjut dan saya lihat ruangan sini semuanya sudah bersih semuanya. Beda dengan tempat saya. Saya di lokasi saya di Masjid Suci sampai sekarang tanah itu belum diangkut. Dan kejadian kemarin itu di tempat saya di atas kepala. Sehingga banyak yang mengungsi. Saya lagi berangkat ke sini tadi, ketika melihat orang rebutan bantuan, saya nelongso. Ya Allah, kayak begini ya rasanya musibah itu. Setiap ada mobil datang langsung diserbu. Itu yang terjadi di daerah sana. Tapi di daerah sini alhamdulillah gemah ripah loh jinawi. Walaupun kemarin kena musibah, sekarang sudah bisa tertawa semuanya. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itulah mungkin pengingat kepada kita bahwasanya kita harus selalu ingat kepada Allah. Masalah zikir ini kita mungkin sudah, saya maklum kapan jenengan semua sudah paham. Saya kalau baca zikir ibaratnya kalau orang Jawa mengatakan ngunyai segoro. Kali panjenengan semua sudah paham banyak ilmu semuanya, sehingga saya juga nggak banyak mengeluarkan dalil. Tapi hanya mengingatkan saja buat diri saya dan kita semuanya agar kita tidak lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun di antara yang menjadi hajat kita, kalau kita selalu ingat kepada Allah, fa insya Allah cepat atau lambat insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Adanya musibah yang terjadi pada saat ini, mungkin nanti ada hal-hal yang akan diberikan Allah kepada kita yang berupa nikmat yang sungguh luar biasa. Dan itu terjadi pada saya seperti contoh yang saya alami saat ini. Seperti yang saya ceritakan dari awal ketika saya memegang ini. Saya dapat jodoh orang muda, tidak terasa. Saya juga nggak minta, tapi tanda-tandanya sudah ada. Saya mau duduk di sini, tanda-tandanya sudah ada. Nunggu 1 tahun. Kok awalnya diwindungo, saya pengen kabul, ya Allah Gusti, saya minta mobil ya Allah biar nanti pulang banyak orang menghormatin saya. Kok tiba-tiba pulang ada mobil? Gak seperti itu. Mungkin nek sampean sekarang berdoa dikabulkan, pulang habis dari sini, ya Allah mudah-mudahan pulang dari maulid ini di rumah ada orang nganterin mobil. Kok jelas ada mobil benar, paling besok udah mau datang maulid lagi. Nah itulah, kok kita Nabi saja masih ada doa satu yang tersimpan nanti harus diambil pada hari kiamat, dan itu untuk kita semuanya. Kalau kita tidak mau menghormati kelahiran Nabi, nanti kalau kita mau menghadap Allah, apa yang kita andalkan? Sholat kita morat-marit, sedekah kita kadang ada yang ikhlas, kadang yang enggak. Banyak hal-hal yang tidak membawa kita kepada Allah, tapi hanya kepada cinta kita kepada Nabi. Dengan kita banyak bersalawat kepada Nabi, insya Allah nanti kelak kita akan bersama Nabi menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Yang ditegur apa? Yang disapa oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan yang lain. Sekarang menjadi pertanyaan bagi diri kita sendiri, setiap hari kita bersolawat kepada Nabi berapa kali?
Kalau belas orang pernah bersolawat setiap hari, berarti kita bukan innallaha wa malaikatahu, bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan orang yang beriman. Karena apa? Allah hanya menyapa, mengingatkan kepada umatnya, yaitu orang-orang yang beriman saja. Kalau Gusti Allah saja bersolawat, malaikat bersolawat, bagaimana dengan kita umat? Kebangetan. Tidak ada satu ibadah pun yang Allah menyuruh, tapi Allah ngerjain itu hanyalah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana lagi kalau kita bisa melihat wajah dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajah Nabi Muhammad digambarkan anta samsun, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, engkau nur. Wajahnya baginda Nabi itu bagaikan bulan pun, bagaikan matahari, bagaikan rembulan cahayanya melebihi nur cahaya. Kalau ibaratkan wajahnya Nabi Muhammad ini dibelah, separuh itu wajahnya bulan itu dipecah jadi telu, jadi tiga, separuh buat Nabi Muhammad, sepertiga untuk Nabi Yusuf, sepertiga untuk umat kita semuanya. Jadi kalau kita bandingkan wajah kita dengan Nabi Muhammad, jauh sekali. Alangkah indahnya hidup ini, andaikan ku tatap wajahmu. Ayo ibu-ibu, bisa bu ya? Bisa ya? Ayo bersama-sama. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ayo ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah, wajah Kanjeng Nabi seperti itu. Suarane hadrah isih latihan. Masya Allah. Iki sing salah iki sing nyanyi apa hadrah ya iki bingung dhewe ini. Ya, sing nyanyi. Ya Allah, kemarin ngewangi bolomu kok sampean. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi cerita ringkas tentang peringatan Maulid. Dan yang terakhir adalah kalau kita benar-benar mencinta pada Nabi, kita pulang dari ini harus bawa oleh-oleh. Apa? Kalau jenengan tadi bawa oleh-oleh telur, uang 2000-an, ada yang dapat jajan.
Tapi kita kesini tadi adalah niatnya adalah satu mengagungkan Nabi Muhammad, yang kedua untuk menuntut ilmu. Jadi pulang juga kalau bagikan orang dagang, tadi belanja ke pasar, bawa pulang harus bawa dagangan. Nanti kalau yang perempuan ibu-ibunya ditanya suaminya, ditanya nanti kamu ngaji dapat apa? Ya cerita, aduh Pak, subhanallah, saya baru kali ini lihat ustadznya kok gandeng banget. Jangan seperti itu. Jadi dapat ilmunya diceritain di rumah. Bapak-bapaknya juga demikian. Aku malas ngaji nih. Loh kenapa Pak? Itu ustadz ngomong apa saya nggak paham. Loh kenapa? Bosnya bahasa Jawa. Ya sampean orang mana? Madura kan Jawa Timur. Jadi kalau kita pulang juga harus bawa oleh-oleh. Oleh-oleh yang sering diingatkan para kiai ustadz adalah satu, mengingatkan kita tentang kemuliaan baginda Nabi. Yang kedua, menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi. Tanda-tandanya orang cinta sudah wajar harus sering menyebut baginda Nabi, banyak bersorak. Yang ketiga adalah apa yang kalau benar kita cinta kepada Nabi, apa yang dilakukan baginda Nabi harus kita tirukan. So, Nabi Muhammad itu kalau malam sholat tahajud Pak, jenengan kalau malam sholat tahajud apa tidak? Hah? Kok pernah? Dilakukan apa enggak? Berarti cintanya sama dengan Nabi kurang. Walaupun sampai santri Miftahul Taubah, padahal Mbah Yai dulu setiap malam mesti sholat tahajud. Santri nih kok sebulan pisan, ini beda. Yang membeda ini antara kita dengan guru kita saja sudah beda, apalagi dengan Nabi. Nabi Muhammad sholat tahajud kakinya sampai bengkak. Sampean kakinya bengkak enggak? Dan sampai bengkak kaki ini gara-gara ngurung rombong betulan sate itu jauh. Ya Allah, ayo kita tunjukkan. Kita sudah sering setiap tahun ngajarin acara gini setiap bulan, hanya bawa oleh telur, bawa ini ilmunya itu ya dilakoni. Ibu-ibu ya juga seperti itu. Coba ini paling jauh rumahnya daerah mana Bu? Rumah yang paling jauh mana? Coba berdiri ibu-ibu Pak, duduk sampean. Ibu-ibu angkat tangan, tawani hadiah, saya kasih hadiah. Ayo, ibu yang paling jauh rumahnya mana? Ayo Bu, berdiri Bu. Coba minta mic-nya. Ada mic satu panitia. Angkat berdiri Bu. Ayo berdiri Bu. Panitia bisa ngasih mic, panitia bisa ngasih mic. Jauh lagi, sekarang asem. Ada lagi yang paling jauh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Duh, kok langsung jawab Bu? Ayo berdiri monggo. Iya. Siap Bu? Namanya siapa? Namanya Bu Yuliati. Bu Yuliati. Bu Yuliati asli orang mana Bu? Madura. Maduranya mana Bu? Bangkalan. Bangkalan. Sudah lama di Denpasar Bu? Kenapa? Di Denpasar sudah lama Bu? Lama sekali. Sudah lama. Tinggalnya di mana Bu? Daerah Abian Semal. Abian Semal. Ada yang lebih jauh dari Abian Semal? Tidak ada. Abian Semal ke sini itu berapa kilo Bu? Sekitar 25. Oh, so Abian Semal sudah 25 kilo. Ukurannya berapa ini? 125. Mas Yuri, umatnya sampai ini apa itu? Abian Semal 125 kilo. Paling yang rata-rata 5 kilo, 10 kilo lah. Ya, 10 kilo. Bu Yuliati, lihat saya. Ibu ini coba
tadi kan kalau kita mau berzikir sama Allah, mengingat Allah, insya Allah apa yang kita inginkan itu akan dipermudah jalannya oleh Allah. Kalau seandainya saja Bu ya, sekarang umur ibu mungkin insya Allah antara 60 tahun ya, sudah ada Bu? 60 tahun, kurang lebih. Dibandingkan anak yang baju hitam, baju merah itu kalau ukuran dosa, ini bacaan mana para jemaah? Dengan saya. Banyak ibu. Ngakui banyak dosa itu baik daripada banyak amal. Ibu Yuliatin, ini kalau dari rumah Abian Semal sampai sini baca istighfar 10 kilo, kira-kira ada berapa istighfar yang dibaca? Coba sudah ribuan. Nanti pulangnya ganti sholawat Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu sampai rumah. Tidak terasa insya Allah sepulang dari masjid bawa ilmu doa. Tadi banyak istighfarnya, pulang banyak sholawatnya. Ini sudah bermanfaat. Jadi kemanapun kita, ini kalau Bismillah tawakal itu mengeluarkan kaki dari rumah, baca istighfar, pulangnya baca sholawat. Zikir dua itu tanpa terasa sudah ada 1000 lebih kalau kita baca. Padahal kita kadang walau keluar pulang kok menang, rugi. Apalagi yang durung nikah nih, ngerti anak ngomong itu wahyu wis Masya Allah. Oke Bu, saya yang terakhir mau tanya ke jenengan. Ibu ikut datang jauh-jauh dari Abian Semal kemari untuk merayakan Maulidun Nabi. Apa yang bisa diambil dari perayaan Maulidun Nabi itu? Gimana Bu? Coba gimana Bu? Mengharap syafaatnya dari Rasul. Mengharap syafaat. Karena sudah ada lain. Ibu di sini tadi kesini sama suami sendiri Bu? Sama suami sama anak. Sama suami sama anak. Tak kira sendirian Bu. Ibu di rumah kerja, jadi ibu rumah tangga apa kerja Bu? Rumah tangga. Subhanallah. Aktivitas seorang wanita paling tinggi adalah menjadi ibu rumah tangga. Itu dilakukan Ibu Yuli Yatin. Tepuk tangan buat orang Madura. Ini Bu sudah janji saya. Ini tak ngerogos sakit ono duit. Oke. Nih, ya kasih kata. Oke, kasih. Terima kasih Bu Yuliatin telah memberikan semangat kepada yang muda-muda, dan ini menjadi contoh bagi kita semuanya. Kedatangan kita hanya untuk mengharapkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Matur kesuwun Pak Ustaz. Sami-sami Bu, Masya Allah. Sekali aja pertanyaannya 2-3 tombol aku. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dari saya Imam Masyudi, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.